Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pagi ini. Kita akan memulai pertemuan mata kuliah tentang K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga atau kalau Zoom meeting pertemuan kedua, akan membahas mengenai HIRA atau High Identification Risk Analysis, atau dalam bahasa Indonesianya nanti kita lihat dari presentasinya ya. Oke. Kita akan, nah ini dia. Kalau bahasa Indonesia itu dinamakan dengan IBPR atau Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko. Kalau kita lihat dari tujuan, bahwa tujuan dari identifikasi bahaya risiko ini adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional produksi perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non rutin. Jadi ini adalah tahapan awal kalau kita akan menerapkan K3. Jadi di industri itu, misalnya kita di industri ditempatkan di suatu tempat ataupun di dalam sebuah proses, nah kita bisa mencoba mencari identifikasi kemungkinan bahaya risiko jadi setiap kegiatan operasional. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya untuk dapatkan identifikasi ini. Yang kedua, tujuan dari IBPR ini adalah menetapkan target dan program peningkatan kinerja K3. Jadi kita akan menetapkan target, misalnya resikonya tinggi, target penurunan dari resiko ini, kita mengusulkan program-program pelaksanaan dari K3 itu sendiri, yaitu dengan cara awal pertama harus kita melakukan identifikasi dulu bahaya dan resiko. Definisi dari bahaya kita harus paham dulu. Bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk bisa cedera ataupun penyakit. Kalau konteksnya adalah kita ke K3 mencari kemungkinan terjadinya resiko cedera, kecelakaan, ataupun bisa juga karena penyakit. Nah, kalau risiko itu adalah kombinasi antara kemungkinan suatu kejadian dalam suatu peristiwa dengan tingkat keparahan akibat yang dinyatakan dalam kerugian. Itu yang dimaksud dengan risiko. Sedangkan identifikasi bahaya adalah suatu proses mengembalikan adanya suatu bahaya, menetapkan karakteristiknya. Nah, ini adalah definisi dari risiko. Misalnya ada penilaian risiko adalah keseluruhan proses dalam mengestimasi besarnya suatu risiko. Jadi risikonya kita nilai. Nah, salah satu komponen dari penilaian risiko adalah likelihood atau kemungkinan, atau disebut dengan LH. Adalah kemungkinan terjadi suatu bahaya dalam suatu aktivitas. Nah, kemungkinan ini akan kita nilai dalam bentuk nilai kemungkinan. Terus kemudian severity atau tingkat keseriusan atau tingkat bahaya, separah, tingkat keparahan, severity itu. Kemudian tanggung jawab dari manajemen representatif dalam K3 ini bertujuannya atau tanggung jawabnya apa saja, yaitu adalah
Pertama, menyusun program manajemen K3 berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi bikin identifikasi dulu, baru kita membuat program manajemen K3 ini. Kedua adalah mengkomunikasikan program manajemen K3 yang ditetapkan kepada seluruh karyawan. Jadi ada trainingnya, induksinya, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab dari pimpinan departemen adalah mengidentifikasi bahaya dan risiko sesuai dengan kegiatan operasional di departemen masing-masing. Jadi pimpinan departemen itu artinya semua wilayah, semua departemen, semua divisi itu harus mengidentifikasikan dulu area kerjanya dia. Kemudian menyusun target dan program peningkatan kinerja K3. Targetnya apa dalam pelaksanaan kegiatan K3 ini setiap departemen, dan memantau pencapaian setiap bulannya. Ketiga adalah mengkomunikasikan hasil identifikasi, kemudian target yang dicapai, dan program apa saja yang akan dilaksanakan dalam bidang K3 ini kepada seluruh karyawan. Jadi harus dibuka kepada masyarakat, kepada karyawan setiap departemen. Ada 3 pertanyaan yang identifikasi bahaya yang akan ditanyakan. Pertama, apakah ada suatu sumber celaka? Jadi kita sudah identifikasi dulu sumber celakanya. Kemudian siapa yang mendapatkan celaka? Kemudian siapa yang dapat celakanya dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi siapa yang ini masih belum di mute, mohon di mute dulu nih. Siapa yang belum di mute? Bentar. Oh, Ricky. Kemudian cara melakukan identifikasi bahaya adalah identifikasi seluruh proses area yang ada. Ya, kita identifikasi dulu. Jadi kita kebagian di proses atau di bagian area. Baru identifikasi dulu mana yang seluruh kegiatan apa saja. Kemudian identifikasi sebanyak mungkin aspek K3-nya yang diidentifikasi atau yang diidentifikasi sebelumnya seperti apa, dan sekarang ada tambahan nggak terhadap identifikasi bahaya. Baru ketiga, identifikasi K3 dilakukan pada saat proses kerja yang baik pada kondisi normal. Jadi menilainya pada saat kondisi normal. Kalau abnormal seperti apa, emergency dan maintenance. Nah, ini merupakan kategori dari K3 ya. Nah, kategori besarnya bahaya ini dapat dikategorikan berapa macam. Pertama, dari bidang mechanical, kemudian dari kategori bahayanya dari sisi kalau mechanical berarti misalnya karena ada putaran bisa terjadi terplanting, misalnya karena ada proses mechanical. Kalau electrical kemungkinan tersetrum gitu ya. Kalau radiasi, ya tentunya ada radiasi tidak dari unsur kimiawi dan sebagainya. Nah, ini chemical, ada lagi kimiawi terkontaminasi atau terjadi kemungkinan kebakaran atau terjadi ledakan. Ini adalah 5 hal yang akan di kategori bahaya. Nah, daftar potensi bahaya tuh bisa tadi ada terpleset, jatuh, kejatuhan benda asing, ruang kerja ya, untuk kepalanya yang kurang, ruang untuk kepala yang kurang, maksudnya misalnya ruang untuk kepala yang kurang artinya bisa misalnya dari ruang tersebut, misalnya ruang untuk kepala, pengertian kepala itu apa ya, ini mungkin bahasa Malaysia, di ruang kepala untuk yang kurang itu berapa jumlah
Mungkin dari segi tingginya misalnya kepala, atau kalau di dalam ini ada juga yang disebut dengan jumlah amount head. Kalau dalam suatu area kita masuk saya pernah lihat di Balongan tuh. Jadi pada saat kita masuk area itu setiap orang itu wajib masuk ke dalam pakai helm. Nah, satu helmnya itu dikasih ada papan di depan, itu ada tulisan papan head count, jadi ngitung kepala. Kalau ada yang masuk ke dalam berarti itu belum mengembalikan si helmnya kan. Kalau misalnya dia masih ada di dalam, kebakaran misalnya di dalam, karena saking luasnya bisa ketahuan, oh ini ada berapa orang lagi ini masuk di dalam. Daftar potensi bahaya. Jadi kemudian bahaya dari mesin, bahaya dari kendaraan, kemudian kebakaran, ledakan, zat yang terhirup, mencederai mata, zat yang melukai kulit, bahaya listrik, radiasi, getaran, bising, pencahayaan, banyak lagi yang lain terkait dengan potensi bahaya. Kunci mengidentifikasi bahaya, potensi resiko adalah apakah ada pertanyaan bahwa apakah dibutuhkan penelitian dalam resiko tertentu, mendalam dalam resiko tertentu. Kunci identifikasi resikonya. Kedua adalah apakah lingkup penelitiannya, kemudian apakah sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian, teruskan apakah informasi yang dapat dipercaya. Nah, itu adalah merupakan kunci dari mengidentifikasi resiko. Nah, kegiatan lain, unsur kegiatan dalam produksi sebuah organisasi dapat dengan lingkungan, contoh misalnya aspek ketiga itu ceceran mobil, ceceran oli. Dampaknya dari ketiga apa? Terpleset, limbah padat akan dampak kontaminasi tanah, ada debu, ada pencemaran udara, bau, dan lain sebagainya. Thinner, bising, getaran, ini dampak-dampaknya nih, terpleset, kontaminasi tanah, pencemaran air, pencemaran udara, kebakaran, penurunan pendengaran, tersengat air, tersengat listrik, sama ledakan. Nah, di dalam melakukan identifikasi ini, mereka membuat semacam, bisa saja kita buat ini adalah pengendalian ketiganya. Misalnya kalau dia kategori 1 tidak terkontrol, jadi akibat dari hasil penilaian tersebut ini kategorikan misalnya tidak ada kendali, belum ada sistem pengendalian. Kedua adalah engineering control, misalnya kategorinya bahwa sistemnya pengendalian dilakukan melalui kontrol dari bagian engineering saja, itu engineering control. Ketiga adalah prosedur, ada WI, pengendalian dilakukan melalui prosedur dan instruksi kerja. Keempat, skill training, jadi setiap orang dikasih training pengendalian dengan memberikan pelatihan keterampilan terhadap personil yang bersangkutan. Kategori 4, special rules permit, jadi sebelum melaksanakan kegiatan harus dapat izin dari bagian yang bersangkutan. Keenam adalah PPE atau Personal Protection Equipment atau APD, baru dilakukan penggunaan APD. Jadi ini adalah tahapan-tahapan di mana ini satu semacam barir-barir yang diciptakan supaya ini bisa aman bagi pekerjanya. Ya, ini adalah PPE, ini adalah Personal Protection Equipment yang terakhir. Siapa lagi nih? Kemudian kategori untuk bahaya resiko itu ada atau disebut likelihood, itu dikasih ada 5 kategori. Rare, itu kemungkinan terjadi bahaya, sangat kecil, ya itu rare. Yang kedua adalah unlikely, biasanya tidak terjadi namun kemungkinan terjadi tetap ada, unlikely. Ketiga adalah possible, mungkin terjadi bahaya kecil atau merupakan suatu kebetulan.
Keempat, likely, kemungkinan terjadi bahaya pada suatu keadaan tertentu. Kelima adalah almost certain, jadi sangat mungkin terjadi bahaya. Ini adalah likelihood atau kemungkinan terjadi. Nah, penilaian berikutnya adalah penilaian tentang keseriusan, keparahan, atau dengan disebut dengan severity. Severity ini dibagi 5 macam. Pertama adalah satu, insignificant atau insignificant itu adalah cedera hanya memerlukan pengobatan ketika saja jika terjadi kecelakaan. Kategori minor itu cedera memerlukan perawatan medis tetapi tetap masuk kerja. Jadi memang di industri itu harus ada klinik kesehatan juga. Yang ketiga adalah moderate atau cedera memerlukan perawatan medis tetapi tidak dapat masuk kerja. Nah, itu moderate. Keempat, major, cedera yang serius mengakibatkan cacat anggota tubuh sebagian anggota tubuh. Anggota atau sebagian anggota tubuh. Itu major. Nah, kelima adalah katastrofik, itu menimbulkan korban jiwa sampai meninggal. Nah, ini adalah kategori-kategori yang dianggap tingkat keparahan. Nah, ini adalah merupakan grafik yang bisa kita ambil kesimpulan. Misalnya tadi tingkat keseriusan dan tingkat kemungkinan. Kalau dia kemungkinannya 1, sekecil ya, berbanding keseriusan yang sangat kecil, itu dianggap kategorinya N. N itu negligible atau tidak memerlukan tindakan khusus. Nah, kalau nilainya 2, nilainya 1 berarti tetap nilai L atau istilahnya sebut low risk. Low risk ini low risk. Kalau nilainya 2, nilai 2 tetap low risk. Nah, kalau dia nilainya 3 tapi 1 low risk juga. Nah, tapi yang kalau 2 tuh udah 3 berbanding 2, 6 disebut dengan medium. Moderate, bukan medium, moderate. Nah, ini moderate, nilainya ada di sini. Kemudian yang kategori H ini atau high risk mendapatkan perhatian manajemen dan tindakan perbaikan. Kalau E itu ekstrim, perlu segera dilakukan tindakan perbaikan. Nah, ini tingkat bahaya resiko ini dibuat untuk mengukur kira-kira kategori risikonya berapa. Nah, sekarang coba buat identifikasi bahaya pada di pantai sebuah keluarga. Nah, kemungkinan apa yang terjadi dari foto tersebut? Ada yang bisa jawab? Gimana? Nah, ini kan foto nih. Foto ini kamu identifikasi kemungkinan bahayanya apa aja? 1, tangan Pak tergelincir Pak. Yang cowoknya tuh Pak, orang tua tuh Pak. Orang tua, oh tergelincir. Ini tangannya kan apa namanya? Tergelincir. Dia itu bisa. Oke, karena menumpu badannya ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Ya disimpan baik kok kita ya. Jangan sih. Ada lagi punya pendapat lain? Ada tambahan? Dikhawatirkan ombak besar, Pak. Ombak besar. Apa lagi? Nah, kalau misalnya ombak besar, apakah likelihood-nya berapa nilainya? Kemudian tingkat keparahannya gimana? Severity sama likelihood-nya. Nanti kalau kan berarti harus dikalikan antara likelihood sama ini. Berapa kemungkinan? Nilainya. Jadi kalau misalnya tingkatnya 2, tingkatnya 1 misalnya. Kalau tingkat keparahannya parah 2 atau 3 gitu ya. Menyebabkan atau possibility-nya gimana? Sangat jauh dari kemungkinan gitu. Misalnya 1 atau 2 kan. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang lain ada yang ini mau komen?
Ada yang komen terkait tadi dengan foto tersebut? Jadi nanti kalau nanti soal ke depan itu saya akan menghadirkan satu foto. Nanti di ujian pertengahan atau UAS ataupun UTS, misalkan ada foto. Tolong kamu bikin tabel kiranya, atau tadi tabel identifikasi bahaya dan resikonya. Nanti kamu bikin tabel, kemudian kamu nilai likelihood-nya berapa, severity-nya berapa, kamu akan nilainya berapa, tingkat risikonya gimana. Nah, kamu bikin tabelnya dulu, tabel tingkat risiko, high, moderat, low, ya moderat, apalagi misalnya high atau ekstrim. Kira-kira begitu. Nah, bahaya nanti fotonya sih bisa macam-macam, bisa di pabrik, bisa di perusahaan pertambangan atau dimanapun. Nanti kamu coba lihat membuat semacam tabel kiranya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo. Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Jangan lupa yang belum absen, kita akhiri dulu. Linknya baru nanya link. Ini linknya nih. Sudah saya kirim di chat, kolom chat. Ini yang udah masuk berapa orang? Kelas A, kelas B seimbang. Udah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah lagi yang 33. Udah pada absen belum? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.